perlu kami sedikit sampaikan Bu, yakni penyakit lagi satu ini mudah-mudahan tidak tercapai Bu. Namun dalam tindak kami mimpi apa ini hari ini. Sekarang itu kayaknya punya, atau bapaknya punya, ibunya punya. Ini kan ada beberapa kepala keluarga. Cucu saya itu semua ikan lele, Pak. Dua-duanya senang ikan lele. Ikan merah itu sebetulnya sumber protein. Daging merah ya, misalkan kalau daging sapi mahal nih. Karena ada, ini kita foto dulu deh. Nanti dibagi sama ibu. Ini kita akan aja. Kalau memang rawan longsor nanti penanaman Bu. Biasanya pohon-pohon besar ya seperti longsor itu. Mungkin digalakkan penanaman dan tidak mengganti pohon besar mengenai lingkungan bisa ada di dalam gitu ya. Jadi menurut saya seharusnya kalau anak-anak ini perlu protein ya. Anu makanannya mana kan kosong, aku udah banyak sih enggak, baru program kegiatan di kecamatan. Dulu saya tuh membuat minuman bunga telang itu tiga apa tuh namanya rasa Bun. Ada yang begini sama jeruk lemon, ada yang Ini apa? Jeruk lemon? ini jeruk lemon. Ini mah Bun, kalau kakak mah. Oh ini apa? Saya Tiga. Hai, memproduksi minuman dari teh bunga telang dan juga minuman segar honje ini, dan membuatnya ada ini apa Bu? kacang sembunyi. Kacang sembunyi, karena kacangnya disembunyikan ya. Kewuk, kue kewuk nih dibuatnya di apa? Memakai garpu ya Bu ya, jadi melintir gitu ya, sehingga bentuknya sehingga cute, sehingga kayak garpu nata. Dan ini sehari berapa Bu lakunya? Ini teh pas detik ini sudah habis botol, saya menyediakan botol. Oh gitu, jadi laku ya Bu Sudah ya? habis. Ya, ini udah ada izin BPOM. Nah itu Bu, saya itu kan dikarenakan kalau honje itu baru lahir. Nggak kayak ini kan, kalau ini kan udah halal. Halal BPOM. Nanti insya Allah kita ke BPOM untuk bisa nanti diteliti dulu nih Bu. Jadi Ibu harus persyaratan apa saja Ibu harus submit persyaratannya. Nanti ada uji cobanya Bu, diuji dulu. Ada Kecamatan Cineam. Segar karena ini teh buah telang dikasih apa? Jeruk lemon ya. Segar banget. Kalau siang-siang gitu ya Bu ya, enak banget, panas-panas siang-siang ini seger. Alhamdulillah. Ini coba kita coba honjenya. Honje, Ibu ini ini ada segel ya Bu ya. Oh bagus juga disegel dulu nih. Ke kegiatan pelatihan, alhamdulillah. Pelatihan ini teh. Ini bulannya gimana Bu? Itu teh per ini ya kan Bun ya, saya itu kalau buat jus honje
berarti 1 kilo honje ya itu kan ditumbuk Bu. Saya itu kan sudah bikin pertamanya saya perbandingan yang ditumbuk dengan Ya, tentunya kami tadi juga berkeliling melihat bagaimana posyandu-posyandu dalam melaksanakan tugasnya, karena kami ingin ada standarisasi dari posyandu sendiri untuk bisa memberikan hasil yang baik dari cara mereka menimbang maupun mereka menentukan stunting atau tidak terhadap balita. Kami lihat dari berbagai desa ada beberapa stunting yang cukup tinggi, ada juga yang menurun stuntingnya. Tapi kalau kita lihat dari desa-desa yang berada di Tasikmalaya ini, desanya cukup subur, banyak makanannya, ya tentunya banyak sayur-sayuran yang ditanam di halaman, banyak juga buah-buahan. Jadi kalau ada banyak anak stunting itu saya rasa hanya karena pengetahuan mengenai bagaimana pola makan yang bergizi seimbang, dan yang kedua adalah pola asuh. Jadi itu adalah yang harus diperbaiki, bahwa kita harus banyak memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya ini mengenai pengetahuan tentang gizi yang seimbang. Dan yang kedua, bagaimana pola asuh yang baik. Yang ketiga yang memang sangat signifikan berada di Kabupaten Tasikmalaya ini adalah sanitasi yang buruk. Jadi ODF-nya masih rendah. Lalu yang kedua juga tidak tersedianya air bersih gitu ya. Jadi beberapa desa tadi mengaku kekeringan, kurang air begitu. Jadi ini sangat korelasi, karena pola hidup bersih dan sehat salah satunya adalah harus mengkonsumsi air bersih gitu ya. Nah, kalau misalkan kekurangan air bersih, tentunya pola hidupnya akan tidak sehat. Karena kita ini hidup perlu air. Nah, air ini yang diperlukan kebutuhan sehari-hari orang, dari mulai menjaga kebersihan diri, lingkungan maupun rumah. Jadi yang harus diangkat oleh pemerintah daerahnya adalah yang pertama mengenai edukasi, informasi mengenai gizi dan pola asuh kepada warganya. Yang kedua, penyediaan air bersih. Dan yang ketiga, melakukan screening rutin terhadap para balita yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Ya, untuk para UMKM tentunya tadi keluhannya dari UMKM yang terbanyak adalah yang pertama permodalan. Tentunya saya juga mengharapkan pemerintah memberikan kemudahan permodalan bagi pengusaha mikro ini, karena sudah banyak pemerintah menggelontorkan kredit usaha rakyat yang sangat ringan, tetapi belum menyentuh seluruh UMKM. Jadi ini harus diperbanyak. Lalu yang kedua, mereka membutuhkan izin yang dipermudah gitu, dan yang tidak mahal kata mereka. Kalau bisa untuk pengusaha mikro ke bawah itu gratis. Nah, kalau untuk PRT memang sudah sangat ringan, bahkan ada yang beberapa daerah yang digratiskan. Tetapi untuk izin edar BPOM memang agak ada prosesnya begitu ya. Nah, tetapi kami rasa ini adalah salah satu yang harus dilakukan juga oleh BPOM mengenai bagaimana para UMKM ini harus menghasilkan makanan yang aman dan yang punya kualitas tinggi. Tentunya harus melakukan penelitian. Yang ketiga, mereka menginginkan marketing atau pemasaran yang dimudahkan begitu. Nah, untuk memudahkan marketing ini, saya menyarankan untuk memakai digital. Jadi digital platform untuk marketing. Nah, kami sebagai mitra kerja dengan Kemenaker beberapa kali mengadakan pelatihan untuk digital marketing. Tentunya ini adalah sangat membantu UMKM, dan kami melatih para Gen Z dan milenial untuk mau memasarkan produk UMKM-nya. Dan tentunya para UMKM ini juga harus disupport dengan regulasi dari setiap pemerintah daerahnya, bagaimana para UMKM ini bisa mendapatkan tempatnya tentunya di daerahnya, sehingga kebijakan dari pemerintah mengenai untuk memakai produk dalam negeri untuk mengedepankan kearifan lokalnya itu perlu dibuat regulasinya, sehingga alih-alih kita memakai produk luar negeri, tentunya kita juga pertama-tama harus menanamkan bahwa produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri atau produk impor. Nah, inilah yang diharapkan para UMKM. Jadi masuknya banyaknya
barang-barang import yang sangat mudah ke Indonesia, kedua juga sangat murah, mereka jadi sulit bersaing. Bagaimana mereka bisa memasarkan produknya apabila mereka bersaing dengan produk yang begitu masifnya dan harganya juga sangat di bawah mereka. Nah, inilah perlu regulasi dari pemerintah, bagaimana bisa menyetop keran import selama produk itu masih banyak diproduksi di Indonesia. Itulah harapan para UMKM tadi yang berdiskusi dengan saya, dan saya harap ini ke depannya akan bisa, siapapun pemimpin negara Indonesia tentunya akan membawa Indonesia jauh lebih baik, mendengar jeritan-jeritan dari masyarakat di bawah seperti ini. Oke, siap. Metro TV Extend sekarang.